Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana fi hadhil lailatul mubarakah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati dan yang saya cintai Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Modern As'ada, Kiai Haji Mujibur Rahman MPD, juga yang saya hormati dan yang saya cintai para asatidz, khusus ustadz-ustadz pengasuhan yang ada di hadapan kita. Dan meskipun tidak saya menyebutkan satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada para ustadz yang ada, pengasuhan yang ada di depan kita. Juga yang saya hormati dan yang saya cintai anak-anak kelas 6, yang mana mereka di sini insya Allah kurang daripada 1 tahun lagi akan meninggalkan kita, dan kita doakan semoga kakak-kakak kelas 6 tahun ini keseluruhan kita berdoa dengan kelulusan mumtaz, amin. Juga yang saya cintai dan yang saya hormati anak-anak kelas 5, 4, 3, 2, dan 1, khusus anak baru yang baru bergabung di Pondok Pesantren Modern ini. Semoga dengan adanya kita di pesantren ini adalah menjadi amal jariah buat kedua orang tua kita, amin. Anak-anakku yang saya cintai, kuliah umum pada malam hari ini adalah dari pengasuhan. Sengaja pengasuhan putra dan putri dalam kuliah umum ini dipisah karena mungkin ada satu program yang tidak sama juga, maka kuliah umum biasanya kalau dari pengasuhan itu dipisah. Hadirin yang saya cintai, pengasuhan ini adalah salah satu yang mungkin sangat dikenal sekali kalau di pondoknya sudah lama, bahkan kelas 2 pun juga sudah kenal apa itu daripada pengasuhan. Maka kami tidak bosan-bosan untuk mengenalkan diri juga kepada anak-anak baru, khususnya yang baru bergabung di pondok pesantren ini. Pengasuhan itu apa dan fungsinya seperti apa dan orang-orangnya mana? Mungkin yang pertama ada di benak kalian itu, pengasuhan itu satu, tempat perizinan. Yang kedua, kalau melanggar tugasnya yang nindak atau menghukum. Mungkin itu saja yang ada di benak kalian yang disebut dengan pengasuhan. Padahal bukan itu inti daripada pengasuhan tersebut. Pengasuhan di setiap lembaga pondok pesantren dimanapun itu yang berbasis pondok pesantren modern itu adalah memiliki suatu organisasi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan
atau yang mengayomi keamanan dan kenyamanan kita di dalam asrama, bahkan di luar asrama, disebut dengan pengasuhan. Jadi pengasuhan itu adalah yang mengayomi agar di keberadaan kita di pondok ini menjadi aman, nyaman, tertib, damai, dan lain sebagainya. Itu pengasuhan fungsinya. Maka oleh karena itu, sekali lagi di setiap pondok pesantren itu pasti ada yang disebut organisasi yang disebut dengan kata pengasuhan. Bahkan bukan hanya itu, pengasuhan itu adalah menjalin kedekatan dengan wali santri. Kalau bahasa kitanya adalah gerbangnya pondok itu adalah pengasuhan yang mengkomunikasikan keberadaan anaknya di pondok dengan wali santri atau dengan orang tua kita di rumah adalah pengasuhan. Maka pengasuhan itu ada yang disebut bagian keamanan, bagian ubudiyah, bagian bahasa, bagian kebersihan, bagian kesehatan, dan lain sebagainya. Karena kedekatan antara pengasuhan dengan wali santri itu sangat dipentingkan sekali atau sangat penting sekali untuk menjadi penghubung bagaimana perkembangan anak saya di pondok seperti apa. Kenakalan anak saya di pondok itu berubah atau tidak. Anak saya ketika di rumah susah untuk sholatnya. Anak saya ketika di rumah jarang pulang ke rumah, main terus. Ketika ada di rumah anak saya namanya doang ada di rumah. Ketika ditanya ada di rumah, tapi bukti anaknya tidak ada. Nah sekarang bagaimana anaknya kalau sudah ada di pondok? Apakah berubah atau tidak? Dari mana tahunya bahwa anaknya itu berubah atau tidak? Yaitu lewat pengasuhan. Maka penting sekali adanya pengasuhan karena untuk mengkomunikasikan antara orang tua dengan pondok lewat pengasuhan untuk mengetahui keberadaan anaknya di pondok. Anak-anakku yang saya cintai, sebelum saya melanjutkan kuliah umum ini, maka saya akan membacakan terlebih dahulu struktur pengasuhan putra tahun ajaran 2023-2024. Mohon diperhatikan, ini ustadz-ustadz pengasuhan yang ada di depan kita ini, maka saya akan bacakan struktur. Kepala bagian pengasuhan putra saat ini masih saya sendiri. Kalau memang anak baru masih belum tahu saya namanya siapa, yaitu Aang Syahroni. Sekretaris Ustadz Muhammad Rian MH, yang mana Muhammad Ustadz Rian ya, yang sebelah sana yang baju putih silakan berdiri. Nah, ini Ustadz Rian, ini sekretarisnya, belum berubah, abadi. Bagian keamanan tahun ini masih belum berubah. Pertama, ketuanya Ustadz Supriyadi SPDI, yang ganteng, muda, pakai baju batik.
Nah, ini bagian keamanannya. Juga tidak kalah gantengnya masih bagian keamanan, yaitu Ustadz Tatang Taufik Rohman S. Hum. Mana Ustadz Tatang? Nah, ini tepuk tangan buat Ustadz Tatang. Ustadz ini adalah masih muda, umurnya baru 15 tahun kali 2, dan orangnya luar biasa. Juga yang ketiga bagian keamanan, Ustadz Muhammad Yusuf Habibi. Kenal yang kemarin menjadi Ustadz Mujibur Rahman? Pasti kalian kenal, itu yang pakai jas hitam itu Ustadz Habibi. Dan yang terakhir bagian keamanan, Ustadz Rio Febrian. Nah, itu Ustadz Rio. Mungkin yang belum kenal kelas 1 dengan Ustadz Rio bagian keamanan itu di samping Ustadz Supri, orangnya putih, ganteng juga. Bagian ubudiyah, ketuanya adalah Ustadz Muhammad Nahid MI. Mana Ustadz Nahid nih? Yang ini pakai baju garis-garis. Ini juga tidak kalah mudanya, umurnya baru 20 tahun kali 2 juga. Kurang lebih segitu. Selanjutnya bagian ubudiyah, yaitu Ustadz Muhibat SPD. Mungkin kenal kalian. Tepuk tangan Ustadz Muhibat. Ini bagian ubudiyah yang ini sangat abadi sekali, belum pernah tergantikan sampai penerimaan santri baru, sampai pembinaan ada di tangan beliau. Selanjutnya Ustadz II Taryadi SPDI. Ini yang juga meskipun umurnya sudah tidak jauh beda dengan saya, tapi gantengnya masih tetap. Selanjutnya bagian ubudiyah, Ustadz Satria SAG. Ada Ustadz Satria? Ustadz Satria belum hadir, mungkin ada kepentingan di luar sehingga dia tidak bisa hadir di hadapan kita. Bagian bahasa, ketuanya adalah Ustadz Perdi Setiawan LC. Mana Ustadz Perdi, silakan. Nah, ini bagian bahasa, terima kasih. Juga Ustadz Fahru Roji LC juga. Mana Ustadz Fahru Roji? Nah, ini yang berdiri, yang pakai kacamata, itu bagian bahasa juga. Dan selanjutnya adalah Ustadz Ibrahim Al-Azim. Mana Ustadz? Nah, ini bagian bahasa juga. Dia kuliahnya jurusan bahasa Inggris. Jadi dia di asramanya jarang menggunakan bahasa Indonesia, dia bahasa Inggris saja. Mimpinya juga di bahasa Inggris. Ya. Selanjutnya bagian bahasa yang terakhir adalah Ustadz Pauji Perdiansa SPD. Kebetulan Ustadz Pauji lagi sakit, jadi belum bisa hadir di tengah-tengah kita. Bagian kebersihan, ketuanya adalah Ustadzah Uum Umroh SPDI Ustadzah. Dan yang kedua adalah ada Ustadz baru pengabdian juga bagian kebersihan, sekarang didampingi oleh Ustadz Fikri. Silakan berdiri Ustadz Fikri. Ini bagian kebersihan. Bagian kesehatan masih diketuai oleh Ustadzah Muplihah AMD. Dan yang kedua bagian kesehatan adalah Ustadz Wijaya Kusuma SPD. Kok kayaknya Ustadz Wijaya banyak banget penggemarnya ini? Saya juga heran bagian kesehatan. Dan yang ketiga bagian kesehatan adalah Ustadz Nurianto. Nah, ini bagian kesehatan Ustadz Nurianto. Jadi kalau orang tidak kenal dengan Ustadz Nurianto aneh. Yang patah tulang, yang keseleo, yang dicari bukan yang lain, Ustadz Nurianto.
sudah masih muda, belum punya istri juga, banyak juga penggemarnya. Dan yang terakhir bagian kesehatan, ini ada Ustadz juga pengabdian, yaitu Ustadz Nabahan Gani Sayyidan. Bagian eskul, ketuanya adalah Ustadz Repi Herdian Fauji. Silakan berdiri. Ini vokalis yang belum tergantikan, serba bisa main musik oke, juga vokalis juga. Dan bagian eskul yang kedua adalah Ahmad Faris Nurhuda. Mana Faris? Nah, ini murid pengabdian juga. Ini sama-sama di mereka jago main musik juga, jago nyanyi juga. Itulah struktur pengasuhan tahun ajaran 2023-2024. Wali asuh. Setiap asrama itu ada wali asuhnya. Fungsi daripada wali asuh tersebut adalah untuk mengayomi ketika kalian ada di asrama. Pertama, al-maksurat atas. Al-maksurat atas itu penghuninya adalah anak kelas 1, anak baru, yaitu Ustadz Nuryanto. Al-maksurat bawah juga kelas 1, anak baru, Ustadz II Taryadin. Ini Ustadznya. Adaulah atas, yaitu Ustadz Tatang Taufikur Rahman SQ. Ustadz Tatang mungkin yang ada di Adaulah atas sudah kenal. Dan ada Adaulah bawah, yaitu Ustadz Ibrahim Al-Azim. Mungkin yang ada di Adaulah bawah juga sudah kenal. Asrama Al-Falah, kebetulan dekat dengan rumahnya Ustadz Muhibat SPD, wali asuhnya. Selanjutnya asrama As-Salam atas yang lantai 2, yaitu Ustadz Rio Febrian dan Ustadz Nabahan Gani Sayyidan. Ada 2 orang kalau di As-Salam atas. As-Salam bawah yaitu Ustadz Muhammad Yusuf Habibi dengan Ahmad Faris Nurhuda, wali asuhnya. Asipa itu juga ada 2, ada atas, ada bawah. Kalau Asipa atas, wali asuhnya Ustadz Repi Herdian Fauji, dan yang bawah Ustadz Fikri Maulana. Kelas 5 MMI yang sekarang tempatnya masih di setiap asrama, yaitu wali asuhnya saya sendiri, Ustadz Aang Sahroni, juga dengan Ustadz Muhammad Rian MH untuk kelas ini. Dan kelas 6 sendiri wali asuhnya khusus ditangani oleh Ustadz Supriyadi SPD. Itulah wali asuh di setiap asrama dan di setiap angkatan yang sudah saya bacakan tadi. Anak-anakku yang saya cintai, di pondok pesantren ini dalam semua bagian, dari mulai bagian keamanan, bahasa, ubudiyah, kebersihan, kesehatan, dan lain sebagainya, semuanya punya aturan masing-masing. Seperti saya kasih contoh sebentar. Tadi ada pesan Pak Kiai, bagian ubudiyah, bacaan-bacaan sholat seperti doa iftitah dan lain sebagainya yang lebih cenderung ke perbedaan atau banyak yang beda tentang bacaannya, bukan berarti dimasalahkan, tetapi di pondok pesantren modern ada standar harus sama bacaan.
bukan berarti harus sama dibaca ketika sholatnya, tetapi harus bisa apa standar yang ada di pondok pesantren modern As-Sadah. Nah, mohon Ustaz, ini pesan dari Pak Kiai, ini harus sama dengan bacaan-bacaan seperti itu. Ini pesan yang harus saya sampaikan. Nanti insya Allah seperti apa program-program bagian ubudiyah, nanti insya Allah akan disampaikan lebih jelasnya lagi oleh bagian ubudiyah. Juga ada bagian keamanan, tata tertib, apa saja yang dibolehkan di pondok, apa saja yang tidak dibolehkan di pondok, dan seperti apa nanti kalau kita melanggar apa yang ditentukan oleh bagian keamanan. Insya Allah itu pun juga nanti akan dijelaskan dan dibacakan oleh bagian keamanan. Insya Allah pada malam hari ini akan dibacakan oleh Ustadz Tatang Taufikur Rahman. Mungkin langsung apa? Langsung. Oleh karena itu saya mohon kesediaannya kepada Ustadz Tatang Taufikur Rahman Esung untuk membacakan tentang program atau tata tertib bagian keamanan dengan segala hormat kepadanya. Saya katakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anakku, santri putra semuanya. Sebelum Ustaz membacakan tata tertib, ya perlu kalian ketahui. Dalam tata tertib yang ada di pondok ini ada tata tertib yang tertulis dan ada pun tata tertib yang tidak tertulis. Nah, jadi apabila kalian melakukan kegiatan atau hal pelanggaran, meskipun itu tidak terbacakan di malam ini, itu termasuk ke dalam pelanggaran. Ya. Baiklah. Tata tertib santri Pondok Pesantren Modern As-Sadah, bab 1 pasal 1 ketentuan umum. Yang dimaksud dengan tata tertib adalah seperangkat peraturan yang wajib ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh santri. Bab 2 dasar pasal 1 nomor 1 petunjuk pimpinan Pondok Pesantren Modern As-Sadah. 2. ADART Pondok Pesantren Modern As-Sadah. Bab 3 tujuan. 1. Mengatur sikap santri sehari-hari di pondok pesantren sesuai dengan disiplin dan sunah-sunah pondok pesantren. 2. Menjaga proses belajar mengajar agar tertib, lancar, dan tenang. Menjaga kelangsungan hidup pondok pesantren modern As-Sadah. 3. Menanamkan pancajiwa pondok dan moto pondok pesantren. Bab 4 pakaian dan penampilan. Pasal 1 kewajiban. A. Santri wajib 1. Menutup aurat. 2. Mentaati aturan berpakaian yang sesuai dengan disiplin dan sunah-sunah pondok. Pasal 2 larangan. Santri dilarang: pertama, membuka aurat. 2. Berpakaian tidak sesuai dengan disiplin dan sunah-sunah pondok. Contohnya, berpakaian berunsur politik, gambar yang tidak mendidik, celana ketat atau pensil, dan celana jogger. Kemudian yang ketiga adalah baju atau kaos dimasukkan ke dalam celana dan menggunakan sabu. Itu larangan dan kewajiban untuk pakaian dan penampilan. Kemudian selanjutnya rambut, kuku, make up dan aksesoris. Pasal 1. Ya, mungkin make up untuk putri ya, putra nggak ada yang make up. Ya.
yang pertama, rambut dipotong rapi, tidak menyentuh alis mata, telinga dan tengkuk, serta tidak dicat atau tidak diwarnai. 2. Kuku dipotong pendek dan tidak diwarnai. Jadi tidak boleh atau tidak diperbolehkan memelihara kuku atau memanjangkan kuku. Pasal 2, hal-hal yang dilarang. Santri dilarang: pertama, bertato; kedua, memakai perhiasan, aksesoris dan lain-lainnya. Aksesoris di sini yang dimaksud misalkan tindik, gelang dan lain sebagainya, itu dilarang. Kemudian yang ketiga, tadi itu bertindik. Bab 5, kebersihan, ketertiban dan keindahan. Pasal 1, kewajiban. Santri wajib memiliki sikap atau mental: 1. Rajin di semua kegiatan. 2. Rapi terhadap lingkungan, perabot dan kepribadian. Ketiga, bersih diri dan lingkungan. 4. Rawat barang milik pribadi dan umum. 5. Mental. 5R, resik, rawat, rapi, rajin dan rutin. Pasal 2, larangan. Santri dilarang: pertama, membuat lingkungan kotor dan tidak teratur. Contohnya membuang sampah sembarangan. Nah, itu tidak boleh, ya. 2. Merusak sarana prasarana, lingkungan dan alam sekitar, ya. Jadi tidak boleh merusak fasilitas pondok, ya. Baik itu pintu kamar, meja kelas dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, tidak melaksanakan piket kebersihan. Jadi setiap santri, seluruh santri wajib melaksanakan piket kebersihan, baik itu asrama ataupun piket pondok atau kanismahan. Bab 6, keamanan. Pasal 1, kewajiban. Santri wajib menjaga: 1. Keamanan diri dan lingkungan. 2. Mentaati aturan keamanan pribadi dan lingkungan. Pasal 2, larangan. Santri dilarang: pertama, mengganggu keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari. 2. Santri dilarang berbuat yang tidak sesuai aturan dengan aturan hukum, agama, dan negara. 3. Santri dilarang melakukan tindakan ancaman, intimidasi, dan penindasan dan perkelahian. B. Tindakan kekerasan, pemukulan, dan penganiayaan. C. Membawa dan menggunakan senjata tajam. D. Memeras, menodong, dan mencuri. Bab 7, bahasa. Pasal 1, kewajiban. Santri wajib berbahasa resmi di lingkungan asrama dan di luar asrama. Berbahasa resmi itu adalah berbahasa Arab dan Inggris, ya. Kemudian yang kedua, santri wajib mentaati aturan kebahasaan, aturan yang sudah dibuat oleh bagian bahasa. Pasal 2, larangan. Santri dilarang melanggar aturan kebahasaan, dan santri dilarang melanggar atau meremehkan, melecehkan atau mempermainkan kebahasaan. Ya, jadi tidak boleh mempermainkan bahasa. Kemudian pasal 3, hak. Santri berhak mendapat: 1. Pendidikan dan pengajaran kebahasaan. 2. Santri berhak mendapatkan peningkatan prestasi kebahasaan. Bab
ibadah. Pasal 1, kewajiban santri wajib beribadah sesuai syariat Islam. Yang kedua, mentaati ketentuan aturan ibadah. Pasal 2, larangan santri dilarang meninggalkan ibadah fardu. 2, beribadah yang tidak disyariatkan. 3, santri dilarang melakukan ritual atau zikir-zikir yang tidak disyariatkan. Pasal 3, hak santri berhak mendapatkan kenyamanan dan menunaikan ibadah. Yang kedua, santri berhak mendapatkan kesempatan beribadah sunnah. Selanjutnya, tadarus Al-Quran. Pasal 1, kewajiban santri wajib memiliki 1. Santri wajib memiliki Al-Quran. 2. Santri wajib membaca Al-Quran. Yang ketiga, mentaati ketentuan tadarus. Pasal 2, larangan santri dilarang 1. Tidak memiliki Al-Quran. 2. Tidak aktif tadarus. Pasal 3, hak santri berhak mendapatkan 1. Bimbingan tadarus. 2. Pembinaan dan pengarahan tadarus. Bab 9 yaitu kesehatan. Pasal 1, kewajiban santri wajib menjaga kesehatan diri dan lingkungan. 2. Santri wajib mentaati aturan hidup sehat. Pasal 2, larangan santri dilarang 1. melanggar aturan hidup sehat. 2. Santri dilarang melanggar aturan perawatan medis. Pasal 3, hak santri berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. 2. Semua santri berhak mendapatkan pelayanan medis. Bab 10, pergaulan dan perilaku. Pasal 1, kewajiban santri wajib menjaga harmonisasi pergaulan. 2. Santri wajib melaksanakan ukhuwah Islamiyah. Pasal 2, larangan. Nah, ini diperhatikan ya. Santri dilarang A. Melakukan penghinaan, pencemoohan baik dengan kata-kata dan perbuatan. Kemudian santri dilarang membangkang perintah dari dan ingkar janji, berkata keji dan kasar. Kemudian santri dilarang membawa, menyimpan, melihat dan memperlihatkan gambar atau tayangan yang bersifat pornografi. D. Santri dilarang menyebarkan kabar bermuatan unsur keji, adu domba, fitnah, aib, mengumpat dan merusak nama baik. E. Santri dilarang membuat huru-hara, keonaran, kegaduhan, dan demonstrasi. F. Santri dilarang berpacaran. G. Santri dilarang membawa, menyimpan, dan mengedarkan narkoba. Selanjutnya, santri dilarang memanggil teman dengan bukan nama aslinya. Jadi memanggil teman harus dengan nama aslinya. Ya, Ustaz masih sering banyak dengar nih, anak-anak masih bikin panggilan sendiri, ya. Jangan sampai. Selanjutnya, santri dilarang melakukan transaksi jual beli tanpa seizin pengasuhan. Ya. Baik ini transaksi jual beli makanan, barang, atau yang lainnya, santri dilarang melakukan transaksi jual beli tanpa
tanpa seizin pengasuhan. Ya. Jadi kalau mau belanja apapun keluar pondok itu harus sepengetahuan atau harus dapat izin dari bagian pengasuhan, terutama dari bagian keamanan. Bab 11 kepemilikan, pasal 1 kewajiban. Santri wajib 1 memiliki fasilitas yang berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran. Contohnya buku pelajaran, Al-Quran dan lain sebagainya. 2. Santri wajib merawat, merapikan dan membersihkan fasilitas pribadi. Pasal 2 larangan. Santri dilarang memiliki, membawa dan menyimpan a. barang berharga, senjata tajam dan atau yang tidak ada kaitannya dengan pendidikan dan pengajaran. Di sini ada penegasan, jika barang berharga hilang bukan lagi menjadi tanggung jawab pondok. Jadi apabila kalian di sini misalkan ada yang membawa gelang, kalung emas dan lain sebagainya, itu dilarang. Dan apabila ada yang membawa kemudian hilang, itu sudah bukan jadi tanggung jawab pondok, ya, karena membawa perhiasan itu dilarang. Selanjutnya B. Santri dilarang memiliki, membawa dan menyimpan barang yang berunsur pornografi, ya, baik itu berupa bacaan, foto dan lain sebagainya, itu dilarang. C. Barang yang merusak mental dan fisik. D. Peralatan elektronik, alat komunikasi di lingkungan pondok pesantren tanpa seizin pengasuhan. Jadi santri dilarang membawa alat elektronik tanpa seizin pengasuhan. Adapun nanti kelas-kelas tinggi yang ada acara kelas 4, kelas 5, kelas 6 yang ingin menggunakan laptop itu harus mendapatkan izin dari bagian pengasuhan. Kalau tanpa izin atau ilegal maka akan kami sita. Selanjutnya santri dilarang memiliki, membawa dan menyimpan nazar. Apa itu nazar? Narkotika dan zat adiktif, ya. Selanjutnya F. Memiliki, membaca buku-buku yang dilarang di lingkungan pondok pesantren. Contohnya buku yang dilarang: 1. Novel, komik, buku yang berisi pornografi dan buku yang tidak mengandung unsur pendidikan. Jadi apabila Ustadz yang ada di sini melihat santri yang membaca atau membawa buku yang dilarang tadi, maka akan kami sita, ya. Bukunya berbentuk novel, komik, buku yang berisi pornografi atau buku yang tidak ada unsur pendidikannya, itu dilarang. Kemudian selanjutnya bab 12 perizinan dan penjengukan. Diperhatikan dan silakan ditulis, diingat baik-baik. Pasal 1 kewajiban. Santri keluar lingkungan pondok wajib 1. mendapatkan izin dari pengasuhan dan lapor ketika tiba di pondok. Jadi ketika kalian ingin meninggalkan pondok, baik itu hanya ke atas, ke Serang, ke Pamarayan ataupun pulang, itu wajib izin ke bagian pengasuhan, terutama bagian keamanan. 2. Mentaati aturan perizinan sesuai ketentuan yang berlaku. Saya bacakan ketentuan perizinan. A. Waktu perizinan. Waktu perizinan setiap 1 bulan sekali sesuai dengan jadwal yang ditentukan, mulai dari pukul 14.00 sampai dengan 17.00. Jadi
ketika ada yang mau izin pulang, itu perizinan dibuka dari jam 2 siang sampai jam 5 ya. Kemudian syarat-syarat perizinan. Perhatikan, ini syarat-syarat perizinan. Pertama, syarat perizinan bertempat di kantor pengasuhan santri. Jadi tidak ada lagi santri yang izin ke kamar atau ke rumah ustadz. Semuanya wajib di kantor ya. Perizinan semuanya dilakukan di kantor pengasuhan. Di mana kantor pengasuhannya? Di dekat asrama Al-Masurat atau di depan rumah Ustadz I.I. Taryadi ya. Jadi perizinan semuanya sentral di kantor pengasuhan. Tidak ada lagi yang ngetok kamar Ustadz, minta izin pulang dan lain sebagainya. Yang kedua, santri diwajibkan membawa surat perizinan. Nanti ketika kalian izin, kalian akan diberikan surat perizinan pulang dari ustadz ya. Jika ada santri yang izin pulang ataupun meninggalkan pondok tanpa surat izin, maka kami nyatakan kabur. Selanjutnya, santri diwajibkan untuk memakai baju seragam sekolah. Jadi ketika izin atau ingin pulang, ya izin pulang, ketika pulangnya itu wajib menggunakan seragam sekolah. Diusahakan batik, ya batik sekolah yang biasa digunakan di hari Sabtu Minggu. Selanjutnya, syarat selanjutnya, santri wajib dijemput oleh walinya atau keluarga. Jadi tidak ada santri yang pulang sendiri. Selanjutnya, santri dapat diizinkan pulang dengan syarat sebagai berikut. Perhatikan, dicatat baik-baik syarat kalian untuk mengajukan pulang ya. Yang pertama, bila ada kerabat dekat yang menikah ya. Jadi boleh meminta izin pulang apabila ada kerabat dekat yang menikah. Contohnya kakak kandung, ibu, ayah, nenek atau kakek kalian ya. Selain itu tidak kami beri izin pulang. Contohnya, Ustadz saya mau izin pulang, ada acara nikahan, siapa? Tetangga, itu nggak ada. Tidak kami izinkan untuk pulang. Atau mungkin mau izin pulang ada nikahan, siapa? Mama kakaknya mama, kemudian punya anak, anaknya punya anak lagi, nah itu mau nikah, mau izin pulang, itu tidak kami berikan izin pulang. Jadi yang diberikan izin pulang dengan alasan pernikahan itu hanya saudara kandung atau yang memiliki ikatan darah, yaitu kakak kandung, adik, ibu atau ayah. Selain itu tidak ada perizinan. Kemudian selanjutnya yang diizinkan adalah ketika ada acara wisuda. Siapa yang wisudanya? Yaitu orang tua atau kakak kandung. Selain itu tidak ada perizinan atau tidak akan kami izinkan ya. Jadi ketika ada acara wisuda, yang akan mendapatkan izin itu ketika yang wisudanya itu orang tua atau kakak kandung kalian. Kemudian yang diberikan izin selanjutnya itu sanak saudara yang meninggal. Nah, ini juga sama ya. Yang diberikan izin ketika misalkan Ustadz izin ada yang meninggal. Nah, siapa yang diperbolehkan izin? Yang akan diberikan izin ketentuannya. Pertama, apabila orang tuanya yang meninggal ya, bapak atau ibu, maka akan diberikan izin. Atau kakek atau nenek yang meninggal baru kami berikan izin. Atau kakak dan adik kamu ya, adik kalian yang meninggal, maka itu akan diberikan izin. Selain orang-orang yang dibacakan tadi tidak akan
diberikan perizinan pulang. Ya. Mungkin ada santri yang datang, Ustaz izin, ada yang meninggal, siapa? Tetangga, itu nggak akan atau tidak ada perizinan. Ya. Yang mendapatkan perizinan itu ketika saudara yang meninggal, yaitu orang tua, kakek atau nenek, adik atau kakak kandung. Ya, diingat baik-baik itu. Kemudian selanjutnya, ya, yang mendapatkan izin pulang, santri yang sakit tidak bisa ditangani oleh klinik AMC. Jadi ketika kalian sakit, selama klinik AMC atau Ustadz Nuryanto atau Ustadz Wiza yang masih bisa menangani, maka tidak diperkenankan untuk izin pulang. Ya. Jadi ketika kalian sakit perut atau pusing datang ke kantor pengasuhan mau izin pulang, itu tidak akan diberi izin pulang selama bagian kesehatan pengasuhan masih bisa menangani. Kemudian selanjutnya, batas perizinan. Santri dan wali santri wajib melapor ke pengasuhan ketika datang ke pondok. Jika belum melapor maka dianggap belum datang ke pondok dan mendapatkan konsekuensi pelanggaran. Ya. Jadi misalkan ada santri yang izin ke Ustadz kasih izin di hari Kamis, Jumat sore harus datang. Nah, anak ini datang Jumat sore tapi nggak lapor. Kemudian lapornya di hari Minggu. Maka anak ini dikatakan telat 2 hari, yaitu Sabtu Minggu, dan itu akan dikenakan konsekuensi. Ya. Jadi ketika kalian setelah pulang dari rumah, selama kalian belum melapor, maka kalian dikategorikan belum datang ke pondok. Ya. Jadi harus ingat, ya, ketika kalian izin pulang datang ke pondok, itu wajib langsung melapor ke ustadz pengasuhan, ya. Paham ya? Kemudian pasal 2 larangan peraturan penjengukan. 1. Dilarang menemui santri ketika ada kegiatan KBM atau acara pondok yang lainnya. Ya. Jadi tanggal 12, tanggal 13 nanti penjengukan, ya. Meskipun orang tua kalian datangnya pagi, kalian tetap wajib mengikuti kegiatan belajar mengajar, tidak boleh menemui orang tua sebelum kegiatan belajar mengajar itu selesai. Kemudian wali yang menjenguk wajib mengenakan busana muslim atau muslimah. Jadi harus menggunakan pakaian yang rapi dan sopan, ya. Selanjutnya, santri dilarang keluar dan masuk pondok tanpa izin. 2. Melanggar ketentuan perizinan. 3. Meninggalkan atau mengadakan kegiatan tanpa seizin pengasuhan. 4. Menjenguk santri pada malam hari. Jadi jadwal penjengukan itu hanya sampai sore hari, atau tidak boleh ada yang menjenguk di malam hari. Selanjutnya, bab 13, pengaduan dan pelaporan. Pasal 1, kewajiban. Santri wajib memberikan laporan atau pengaduan hal-hal yang dianggap perlu ke pembimbing. Jadi ketika kalian menemukan hal-hal yang wajib dilaporkan, maka segera laporkan ke wali asuhnya. Ya. Kejadian apapun itu yang sekiranya itu tidak sesuai dengan syariat dan sunnah-sunnah pondok. Pasal 2, larangan. Santri dilarang memberikan laporan atau pengaduan. 1. Yang mengandung unsur fitnah. 2. Adu domba dan laporan palsu. Pasal 3, hak. Santri berhak mendapatkan tanggapan atas laporan. 1. Pengaduan diri. 2. Pengaduan umum.
pembiayaan. Pasal 1, kewajiban. Santri wajib membayar iuran. 1. Makan, pendidikan, organisasi, dan kesehatan. 2. Santri wajib menyimpan uang pribadi di BMT. Jadi tidak boleh ada yang memegang uang lebih dari 50.000 di asrama atau di lemari. Semuanya wajib ditabungkan di BMT atau di pembimbing atau di ustadz yang sudah ditentukan. Pasal 2, larangan. Santri dilarang 1. Menyimpan uang atau menitipkan ke sesama santri. Jadi santri tidak boleh menitipkan uang ke sesama santri. 2. Menyimpan uang di kamar lebih dari 50.000. Jadi santri dilarang menyimpan uang di kamar lebih dari 50.000. Di sini ada penegasan, uang yang disimpan lebih dari 50.000 jika hilang maka bukan menjadi tanggung jawab pondok. Ini harus diperhatikan ya. Ketika kalian menyimpan uang lebih dari 50.000, misalkan 100 atau 200.000, kemudian uang itu hilang di asrama, ya, maka itu sudah bukan jadi tanggung jawab pondok, karena pondok tidak memperbolehkan kalian memegang uang di atas dari 50.000. Selanjutnya